Apa itu kesurupan, fenomena yang terjadi, dan juga penyebabnya dan bagaimana agar tidak kesurupan. Cara agar tidak kesurupan, jangan terlalu banyak drama, dan kemudian yang kedua, belajarlah memaafkan. Ya, memaafkan, meminta maaf, dan kemudian stay humble, rendah hati. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau tidak bisa, katakan tidak bisa. Kalau misalnya tidak memiliki, katakan tidak memiliki. Jadi, jadilah diri yang apa adanya, tapi lakukan yang terbaik untuk mencapai pribadi yang luhur, pribadi yang baik, pribadi yang terbaik. Artinya menjadi versi terbaik bagi diri sendiri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam healing dan waspada. Salam rahayu. Namaste. Saya Sri Bhagawan Sri Prada Bhaskara, mohon izin kepada para master, para guru untuk menyampaikan dan berbagi tentang pengetahuan-pengetahuan kehidupan dan juga pengalaman saya pribadi di dalam perjalanan hidup ini, dan bagaimana menghadapi realita-realita yang kadang-kadang memang tidak nyaman, penuh tantangan. Dan tentunya sahabat juga mengalami hal yang sama, karena hidup ini memang tidak mudah, dan tidak ada yang menjamin hidup ini mudah. Kalau sampai ada yang menjamin hidup ini mudah, tentunya justru sebetulnya akan menjerumuskan kita menjadi pribadi yang lemah. Gitu. Jadi karena hidup yang keras akan membuat seseorang menjadi semakin kuat, semakin bertumbuh secara mandiri, dan mampu menjadi pengayom bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Setidaknya sekurang-kurangnya di dalam keluarga. Itu. Nah, saat ini yang ingin saya bawakan adalah kesurupan. Apa itu kesurupan, fenomena yang terjadi, dan juga penyebabnya dan bagaimana agar tidak kesurupan. Kesurupan, kerauhan, ataupun trans itu adalah fenomena natural atau fenomena alami yang ada bisa terjadi di dalam diri manusia. Sekali lagi, kesurupan, kerauhan, ataupun yang namanya kerangsukan atau trans, atau mengalami yang namanya koneksi alam bawah sadar ataupun dunia lain. Dunia lain itu artinya dunia di mana tidak kita bisa pahami secara panca indera kita. Karena itu berada di alam suksma sarira atau badan astral kita, tubuh astral kita di dalam diri. Tentunya setiap orang memiliki pandangan, persepsi, dan juga definisi yang berbeda. Namun sebetulnya itu berasal dari esensi yang sama, yaitu di dunia halus di dalam diri kita. Namun ada juga yang menganggap bahwa kesurupan itu ada jiwa lain atau roh lain atau makhluk lain masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi ini soal pembahasaan kembali. Ya, soal pembahasaan. Namun realitanya, kebenarannya tidak seperti itu. Tidak bisa atman lain, roh lain, ataupun makhluk lain yang bisa memasuki diri kita. Itu tidak ada. Ya, tolong garis bawahi dan sebarkan kepada halayak banyak, kepada semua orang, bahwa tidak bisa roh lain, makhluk lain, atman, yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena yang berkehendak, yang memiliki tubuh kita, itu adalah ya atman kita sendiri, roh kita sendiri, jiwa kita sendiri. Jadi kodenya tidak akan cocok dengan orang lain, dengan makhluk lain ataupun apa. Entah makhluk bawah, makhluk tengah, ataupun makhluk atas. Kecuali frekuensinya yang sama itu. Ibaratnya, contoh kalau misalnya saya memutar atau menyetel radio. Radio misalnya 90
FM gitu misalnya, ataupun 108 FM itu misalnya, entah radio apa itu. Nah, tentunya kalau misalnya ada transmitter atau stasiun radio yang menggunakan gelombang di situ, itu yang akan ditangkap. Nah, jadi bukan berarti radio itu menjadi radio kita, gitu. Bukan berarti radio itu masuk ke dalam diri kita, tapi frekuensinya yang sama, gelombangnya yang sama. Nah, ketika itulah radio yang terputar suaranya menyerupai dengan radio dari transmitternya itu sendiri, loh. Nah, begitu juga diri kita. Nah, ketika kita sedih, karena melihat suasana yang sedih. Ketika kita marah, karena melihat situasi yang marah. Ketika kita misalnya tergetar, karena gelombang atau frekuensi energi kita itu setara dengan apa yang kita saksikan melalui panca indera kita. Dan juga melalui batin kita, karena itu sifatnya halus. Nah, sehingga karena terjadi yang namanya trigger, seperti dipancing gitu, seperti dipancing atau distimulasi, ya, distimulasi sehingga batin kita menjadi tergetar, sehingga kita lepas dari kesadaran kita itu. Justru karena kita lepas dari kesadaran kita, masuk ke alam bawah sadar, melampaui alam sadar kita, itulah disebut dengan trans. Nah, transnya ini ya setiap orang pastinya akan berbeda. Ketika orang-orang yang tidak mempelajari tentang spiritual, tidak mempelajari tentang kehalusan budi pakarti yang luhur, tidak memahami hal-hal yang sifatnya halus, sifatnya cahaya, sifatnya keluhuran, sifatnya kedewataan, sifatnya kenabian, ataupun sifatnya keawataraan, ataupun keilahian, maka gaya transnya dia itu akan menjadi sangat kasar. Sangat gaduh, bahkan teriak-teriak dan bisa berkata-kata kasar, bisa mengancam, bisa merobek, bisa mengamuk. Jadi getarannya itu getaran-getaran dari bawah gitu. Nah, sehingga itulah yang dipahami bahwa kesurupannya karena makhluk bawah. Gitu. Sebetulnya bukan kesurupannya oleh makhluk bawah, tapi karena orangnya kesadarannya itu tidak memahami bahwa spektrum kehidupan alam semesta ini sebegitu luas dan memiliki lapisan-lapisan pada titik yang lebih halus lagi. Kalau misalnya saya kesurupan, ya lebih banyak tergantung dipengaruhi oleh apa gitu. Kalau misalnya kesurupannya orang yang karena dipengaruhi oleh minuman keras, itu karena terjadi konslet ataupun hang di dalam kesadarannya, mempengaruhi neuron-neuron di dalam kepalanya, sehingga ia masuk ke alam bawah sadar dan kemudian diambil atau dikuasai oleh diri yang lebih rendah lagi. Gitu. Apabila dipengaruhi oleh minuman keras, obat-obatan terlarang, ataupun misalnya kondisi-kondisi orang yang terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak amarah, terlalu ada dendam di situ, ada akumulasi yang selama ini perjalanan hidupnya itu banyak trauma gitu. Gitu. Jadi banyak trauma. Sehingga ketika ia mengalami trans, cenderung akan menjadi sangat negatif. Gitu. Kemudian kita akan menyebutnya adalah kesurupan makhluk bawah. Nah, kemudian ada juga kesurupan di mana kita trans, memasuki alam bawah sadar yang lebih dalam lagi, justru sesuatu yang sifatnya sangat halus terjadi. Sehingga kita mampu melihat, memandang, memahami, mendefinisikan di luar dari kesadaran kita. Gitu. Nah, di luar dari kesadaran kita, sering sekali kita tuh menjadi sangat bijak di situ. Menjadi sangat halus budi kita, kesadaran kita, kecerdasan kita. Ketika berucap, bertindak, itu betul-betul berdasarkan bagian yang sifatnya halus. Nah, itu pun adalah diri kita, di dalam diri kita. Nah, diri kita yang lain di dalam diri kita, terhubung dengan kekuatan semesta agung yang sangat halus, sehingga kata-kata, pemikiran, ide-ide, tindakan, itu sangat halus, memberikan solusi-solusi penyembuhan dan juga bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Itu pun kesurupan.
Gitu. Nah, kemudian ini disebut kesurupan dewa atau kesurupan halus, kesurupan yang sifatnya malaikat. Gitu. Nah, jadi tergantung kita bagaimana membangun frekuensi getaran batin kita, getaran hati kita, dan getaran pikiran kita, terkoneksinya itu kemana. Makanya pengetahuan, pengalaman, talenta, ability, ataupun potensi-potensi diri kita yang kita bawa sejak lahir, swadharma dan karma hidup kita yang kita bawa dalam kehidupan ini, dari kehidupan yang sebelumnya, itu sesuatu yang kasar atau sesuatu yang halus. Gitu. Dari neraka ciuta, atau dari surga ciuta. Gitu. Nah, itulah yang mempengaruhi diri kita, kenapa kita bisa kesurupan atau orang bisa kesurupan. Nah, bagaimana caranya agar tidak kesurupan? Caranya adalah jangan terlalu banyak bermain drama di dalam hidup ini. Karena hidup ini sudah drama ya. Hidup ini adalah sandiwara, hidup ini sudah drama. Jadi jangan ada drama di atas drama. Itu. Kalau misalnya sesuatu yang negatif terjadi, akui itu negatif. Pahami itu negatif, sadari itu negatif, dan kemudian kalau misalnya itu mengganggu diri kita sendiri, mengganggu orang lain, dan merugikan orang lain, itu cari tahu caranya, solusinya agar tidak terus-terusan terjadi. Karena kebanyakan orang yang kesurupan adalah kesurupan yang kasar ini ya, kesurupan yang sifatnya makhluk bawah itu, sifatnya yang agak gaduh gitu. Itu pasti adalah orang yang banyak memendam energi negatif, entah itu kesedihan, kemarahan, sakit hati, kemudian tidak terlalu bisa mengekspresikan diri, tidak dekat dengan alam, tidak punya teman yang cukup, dan kemudian di dalam batinnya itu terlalu banyak akumulasi kekecewaan yang tidak terekspresikan gitu. Sehingga otak reptil yang bersifat lawan, lari, atau pura-pura. Nah, jadi kesurupan itu adalah bagian dari freeze atau pura-pura. Pura-pura mati, pura-pura tidak tahu, pura-pura bego, pura-pura pingsan, pura-pura, dan lain sebagainya. Nah, itu alami sekali di dalam diri manusia itu ada gitu loh. Dan bahkan melampaui kesadaran, dan bahkan apabila itu terjadi, alam sadarnya itu tidak nangkep gitu. Tidak dapat merasakan bagian itu. Yang namanya juga alam bawah sadar. Jadi sehingga itu sudah dikuasai oleh alam bawah sadarnya itu. Sifat dari alam bawah sadar itu adalah fight, flight, freeze, fuck, and food. Jadi ada 5 F ya. Fight adalah lawan. Kalau misalnya dia merasa teritorinya itu terancam, atau misalnya makanannya itu bisa diambil oleh orang lain ataupun keluarganya terancam, ada fenomena secara otomatis di dalam diri kita, yaitu dengan cara melawan. Kalau rasanya tidak kuat untuk melawan atau fight, dia akan menjadi flight. Flight itu artinya lari. Nah, ini dikendalikan oleh otak reptil. Kalau misalnya lari juga tidak memungkinkan, dia akan freeze, membeku, diam, pura-pura jadi mati, pingsan ataupun lain sebagainya, termasuk kesurupan. Itu ya. Kesurupan itu adalah sesuatu yang freeze, di mana alam bawah sadar kita menguasai diri kita untuk menyelamatkan diri kita. Nah, jadi kalau menurut Aji sendiri, kesurupan itu adalah sesuatu yang baik juga gitu. Sesuatu yang positif, karena mencoba untuk menyelamatkan diri kita. Itu freeze. Fuck itu artinya tubuh kita, baik tubuh manusia ataupun tubuh hewan, tumbuhan, itu memiliki kebutuhan seks. Di situ sehingga ia mengalami yang namanya dorongan-dorongan untuk melakukan hubungan intim. Makanya disebut seks atau fuck itu. Yang kelima adalah food. Jadi inilah kebutuhan dasar dari setiap makhluk, baik binatang ataupun manusia, gitu ya. Food itu cari makanan, makan. Jadi ketika lapar, ia akan ada dorongan untuk makan itu. Itulah tentang kesurupan. Jadi tentunya cara agar tidak kesurupan, jangan terlalu banyak drama, dan kemudian yang kedua, belajarlah memaafkan, ya, memaafkan, meminta maaf, dan kemudian stay humble, rendah hati. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau tidak bisa, katakan tidak bisa. Kalau misalnya tidak memiliki, katakan tidak memiliki. Jadi jadilah diri yang apa adanya, tapi lakukan yang terbaik untuk mencapai
pribadi yang luhur, pribadi yang baik, pribadi yang terbaik. Artinya menjadi versi terbaik bagi diri sendiri. Karena hidup jujur itu memang sesuatu yang sangat menantang, sebetulnya sangat mudah dan memudahkan hidup gitu. Gitu ya, sangat menantang, sebetulnya mudah untuk menjadi pribadi yang jujur dan sekaligus memudahkan hidup. Karena tidak perlu ada sesuatu yang bisa menjerat diri kita, yang membuat diri kita tuh jadi semakin menderita dan bahkan kesurupan pun bisa menderita. Beda kalau misalnya kesurupan kerja, kita menjadi suka dengan pekerjaan. Gitu. Kesurupan ingin membantu orang sehingga bagaimana diri kita itu terkendalikan oleh diri kita yang lain yang sangat halus sehingga kita menjadi pribadi yang bermanfaat gitu. Jadi kesurupan itu tentunya spektrumnya itu sangat banyak, sangat luas. Caranya ya belajar meditasi, beryoga sehingga kesadaran kita meluas. Jadi tidak ada satu ruang-ruang di dalam diri kita di luar kesadaran kita. Karena di bawah sadar kita sudah kita sadari gitu melalui meditasi. Karena meditasi itu adalah totally sadar. 100% adalah kesadaran. Gitu ya. Jadi meditasi tidak boleh tidak sadar karena meditasi itu adalah kesadaran di ruang alam bawah sadar gitu. Itulah kesadaran yang paling tinggi. Kesadaran yang paling dalam. Karena meditasi bagaimana membawa kita menuju pada eling, keelingan membuat kita itu menjadi seluas langit semesta ini. Itulah pembelajaran dari meditasi itu sendiri. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Apabila pertama kali bertemu dengan video Pak Sarman Bali Healing Spirit, silakan cek video-video yang lain dan subscribe agar mendapatkan informasi, pengetahuan, dan hal-hal yang bermanfaat berhubungan dengan kehidupan. Matur suksma, Om Santi, 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, namaste.